Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Kurniawan, Komunikasi Penyiaran Islam, NIM 19305099, kelas KPID. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari unsur dakwah, dai, mad'u, wasilah, thorika atau uslub, mad'ah, atsar. Apa itu dai? Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun tulisan ataupun perbuatan yang baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi. Apa sih mad'u? Mad'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Kemudian apa itu wasilah? Wasilah adalah alat atau media yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah atau ajaran Islam kepada mad'u. Wasilah yang berupa media tradisional, media modern, dan perpaduan antara media itu. Apa sih thorika, uslub? Adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah Islam sebagai yang tertulis dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Artinya seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan nikmat dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui orang-orang. Jenis thorika dakwah. Bil al-hikmah, kebijaksanaan, yaitu cara-cara penyampaian pesan dakwah yang sesuai dengan penerima dakwah. Misal pembangunan tempat ibadah, ceramah, pengajian, tingkah laku dan tutur kata dan lain-lain. Mau'izah kasona, yaitu nasihat yang baik berupa petunjuk ke arah kebaikan dengan bahasa yang baik. Mujadalah atau diskusi apabila dua metode di atas tidak mampu diterapkan dikarenakan tinggi seperti ahli kitab, orientasi, filosofis dan lain sebagainya. Kemudian apa itu mad'ah? Mad'ah adalah materi atau pesan yang disampaikan dalam kegiatan dakwah itu sendiri. Materi dakwah bisa berupa akidah, syariah dan akhlak. Menurut Ali Syafi'i, materi dakwah meliputi masalah kehidupan, masalah manusia, masalah harta benda, masalah ilmu pengetahuan, dan masalah akidah. Mahwal satara, Astar effect, sering disebut dengan feedback, umpan balik dari proses dakwah ini sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para dai. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah berdakwah maka selesai dakwah, padahal astar sangat besar artinya dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya. Interaksi unsur dakwah, doktrin Islam ditambah mad'ah sama dengan hakikat pesan dakwah. Dai ditambah mad'u sama dengan tabligh atau silaturahim. Mad'u atau tujuan dakwah sama dengan model perilaku Islam secara empiris. Bagaimana interaksi antar unsur dakwah tersebut supaya proses dakwah berjalan dengan sempurna? Maka seorang dai harus menggunakan metode, materi serta media. Sangat tepat seorang dai harus mempunyai materi yang sesuai dengan situasi dan kondisi mad'u, yang mana penyampaian materi si dai hendaklah menggunakan metode-metode pokok bagi seorang dai setelah proses penentuan. Hendaklah menggunakan metode pokok bagi seorang dai setelah proses penentuan materi serta metode-metode terlaksana, maka seorang dai bisa melaksanakan dakwanya melalui media, baik itu media tulisan dan sebagainya. Apabila seorang dai telah melakukan tahapan-tahapan di atas, maka yang terakhir adalah proses evaluasi terhadap dakwah yang disampaikan, bagaimana respon atau feedback dari mad'u. Evaluasi dan koreksi terhadap efek dakwah harus dilakukan secara radikal dan komprehensif. Artinya tidak parisal atau setengah-setengah. Seluruh komponen sistem atau unsur-unsur dakwah harus dievaluasi secara keseluruhan. Dan jika proses ini telah dilaksanakan dengan baik, maka terciptalah mekanisme perjuangan selama bidang dakwah. Dan inilah yang disebutkan dalam agama dengan sebutan ikhtiar insani. Baiklah, saya telah menjelaskan beberapa tentang unsur dakwah tadi. Terima kasih.